นันโนะนะคะอายุ Halo Sobat Gadang, kembali lagi nih di channel Kapan Tidur. Melanjutkan episode yang lalu, kali ini Mimin akan menyelesaikan ending season 1 film ini. Di hari kelulusan, layaknya sekolah pada umumnya, kelas 3 sekolah menengah atas sangat senang sekali menghabiskan detik-detik terakhir mereka sekolah. Seperti di kelas ini, kompak dan solid. Beda dengan sekolah di Indonesia yang di saat kelulusan coret-coret, konvoi hingga tawuran. Mereka lebih ke arah positif. Mereka menyiapkan sebuah kotak besar yang akan diisi barang-barang yang mempunyai banyak pesan dan akan dibuka di waktu mereka sukses kelak. สวยงามอย่างที่เราจดจำ Dan singkatnya, tibalah waktu itu setelah 12 tahun telah berlalu. Kelas mereka pun reuni akbar di sekolah lamanya. Terlihat sepasang kekasih yang sangat langgeng dari awal mereka bertemu di SMA sampai sekarang 12 tahun setelah itu. Ia adalah Tap dan Fong. Kedatangan mereka berdua disambut oleh bestinya Tap yang bernama Meng dan si pendek. Tak lama setelah itu, bestinya Fong datang yang bernama Proud and Bell. Mereka pun bercanda gurau dan bernostalgia. Kembali pada Tap dan Meng, mereka yang sedang membahas suatu hal didatangi oleh seorang junior yang membantu mereka, yang ternyata adalah Nano. Terlihat di sini Tap menatap Nano layaknya seorang mantan yang terlupakan. Ia merasa kok rasanya familiar ya, tapi siapa? หน้าคุ้นมั้ง Tidak berselang lama, suara mikrofon terdengar, di mana si Wet, seorang ketua kelas mereka dahulu, menyapa seluruh anggota. Dengan candaan hangat, ia membuka acara dengan mengenang kembali pasangan romantis dari awal semester sampai sekarang, dan mereka pun bersulang bersama. Hanya Nano yang tidak minum dan hanya memantau seperti biasa. Acara pun berjalan lancar. Mereka pun saling mengobrol dan membahas perihal pekerjaan mereka masing-masing, di mana antara lain si Proud menjadi pramugari, Bell sebagai influencer kosmetik, Wit sebagai insinyur, Meng menjadi fotografer, Chai menjadi binaragawan, Kai menjadi dokter, dan si pendek menjadi kontraktor besar. Sela-sela pembahasan di sini beberapa di antara mereka berkata, kayaknya kelas kita ini 31 orang loh. Tapi kok cuma 30 ya yang datang ya? Siapa yang gak datang ya? Tapi pemikiran itu menjadi pro dan kontra. Mana ada yang mengira iya dan yang lain berkata tidak. Tidak lama setelah itu, si pendek berpapasan dengan Nano. Ia merasa kayak kenal sama dia ini. Tapi siapa pikirnya? Di kejauhan pun terlihat Fong memandangi Nano dengan perasaan familiar. Lalu setelah itu mereka pun menantikan waktu-waktu di mana pembongkaran kotak pesan mereka akan dilakukan. Dan ketika telah terbuka, mereka pun mengambil barang-barang pribadi mereka dan bernostalgia. Dan barang terakhir berupa surat cinta pernyataan Tap dan Fong. Tap yang merasakan grogi ketika akan membaca surat itu pun diberi minum oleh Nano. Dan lagi-lagi, ia merasa penasaran akan sosok Nano. Dan akhirnya, Tap pun membuka surat yang ia tulis dengan bacaan ia akan menikahi Fong ketika kelak impiannya menjadi pilot tercapai. Dan faktanya sekarang impian itu telah tercapai. Sekarang giliran surat Fong yang dibaca dengan isian bahwa intinya adalah ia tidak akan melepaskan Ted karena saking ให้ cintanya. ฟองเสมอในเรื่องนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าชีวิตตัวเองจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ยอมไปทิ้งกันไปเด็ดขาด Ketika mengira barang-barang telah habis, ternyata masih tersisa satu buah lagi yang berupa HP Chingpo. Namun di antara mereka tidak ada yang memilikinya dan dugaan di awal pun benar bahwasanya personil mereka berjumlah 31. Dan akhirnya satu persatu dari mereka menyadari itu semua. Tapi mereka lupa siapa yang satu lagi.
Akhirnya si pendek mengingat bahwa salah satu dari mereka itu adalah Nano. Si Fong juga ingat, oh Nano itu toh yang psikopat kan? Shin pun mundur ke masa lalu di mana Nano datang sebagai siswi pindahan. Seluruh siswa di sana terpesona akan kecantikannya, termasuk Tab yang tertarik walaupun sudah ada Fong di sisinya. Semenjak kedatangan Nano, sebenarnya Nano ini sosialnya sangat kurang, lantaran hari-harinya hanya dipakai untuk teleponan dengan pacarnya yang bernama Tan. Padahal si Fong dan yang lainnya sering sekali melakukan indikasi pendekatan. Namun Nano tidak pernah ada waktu untuk bermain bersama mereka dengan alasan ia akan ngapel bersama Tan. Hingga hari Valentine tiba, seluruh siswa mendapatkan kiriman bunga dari pasangannya, seperti Fong yang diberi oleh Tab. คะ อันเนี้ยพี่แทนเขาต้องรักแน่ Tidak lama setelah itu, ada kurir datang yang mengirimkan setupuk bunga. Ternyata bunga ini dari Tan untuk Nano. Namun Nano nampak kecewa lantaran jika Tan benar mencintainya, seharusnya memberikan ini secara langsung, gak hanya dititipkan saja. Beberapa hari setelah itu, Nano tetap saja tidak berubah. Fong dan gengnya ingin bertemu dan berkenalan dengan Tan. Namun hal itu tidak pernah kesampaian, karena Tan selalu tidak bisa di setiap akan diperkenalkan. Hingga di suatu momen, Nano menitipkan HP-nya pada mereka ketika akan ke WC. Fong yang penasaran akan sosok Tan pun mengecek HP Nano. Alangkah terkejutnya mereka bahwa ternyata di ponsel Nano tidak ada riwayat chat maupun telepon. Dan mereka pun berasumsi bahwa Nano adalah orang aneh yang berbicara sendiri. แล้วมันคุยกับใครวะ Atas kejadian itu, Nano makin dijauhi. Di sisi Nano, ia malah makin sering teleponan dan makin kesini makin terlihat aneh. Karena hal itu, ia sering dibully, seperti ditimpuk dengan kertas. Tapi dia tidak marah, ia malah memakan kertas itu dan menjadikan mereka makin takut pada Nano. Hingga di suatu pagi Nano masuk ke kelas dengan wajah yang sudah babak belur. Ia pun memandangi mereka dengan tatapan yang seram. Ia pun pergi dan inilah hari terakhir ia terlihat di sekolah mereka. Mereka pun kembali menggibah Nano. Hingga di saat Fong mencoba menghidupkan kembali HP tersebut, ternyata HP jadul itu masih berfungsi. Dan tidak lama setelah itu seluruh gadget mereka pun bergetar. Di mana dengan kagetnya mereka, seluruh HP mereka bahkan monitor di gedung itu menampilkan video Nano yang menyapa mereka. Rasa kaget itu pun ditambah lagi dengan adanya suara pecahan gelas. Dan akhirnya mereka pun sadar bahwa junior itu adalah temannya yaitu Nano. นี่ใช่นาโนะจริงๆใช่ไหมนาโนะยังสวยเหมือนเดิมเลยเนาะ Nano pun menyapa mereka. Dengan rasa sungkan mereka pun menyapa balik. Terlihat Nano yang terlihat awet muda dan sangat menawan. Ia pun digoda oleh Meng yang terlihat ia tertarik dengan Nano. Nano pun tersenyum dan berkata, maaf ya, aku tuh gak mau lo bersaing sama anak SMP. Sontak mereka keheranan dong. Nano pun menunjukkan sebuah video dan memberitahukan bahwa Meng selain menjadi fotografer, ia juga seorang aktor di dalam film prot-prot dengan tema bocil SMP. Choi pun mengumpat dan berkata bahwa Meng sangatlah menjijikkan. Nano pun menenangkan Meng dan berkata, Chai, gak usahlah marah-marah. Mending kamu kurangi steroidmu loh. Dan dengar-dengar piagamu dianulir. Hati-hati lo kalau ketahuan panitia. Chai pun langsung terdiam. เธอต้องการอะไรกันแน่นาโนะ นั่นเนาะเห็นเป็นเพื่อน Wit pun bertanya pada Nano, maksud lo nih apa sih buka-buka aib kayak gini? Nano hanya ingin memberikan surprise pada kawan-kawannya. Dan kali ini ia menunjukkan sebuah berita mengenai runtuhnya apartemen. Dan faktanya Wit lah sang insinyur pembangunan gedung itu. Tapi kenapa Wit tidak dipenjara? Ternyata ia telah membayar seorang untuk menggantikan ผิด dirinya. ร้ายแรงนะโนเป็นห่วง เธอต้องการอะไรกันแน่นาโนะ Tidak hanya itu,
ada Shikai, dokter sekaligus pembangun rumah sakit, dan ternyata rumah sakit itu tidak pernah ada pasien, lantaran hanya digunakan untuk pencucian uang para koruptor. เก๋เนอะโรงพยาบาลน่าจะเหนือกว่าพวกเราแกมก็แค่ Dan Nono pun lanjut merwasting Bell, yang ternyata ia menjual kosmetik palsu. Karena informasi-informasi itu, si pendek marah karena membongkar aib mereka. Nono pun heran pada si pendek karena sikap kasarnya tidak pernah berubah. Padahal ia sudah digugat cerai pada istrinya karena KDRT. ก็แกมันอีโรคจิตไงทำไมไม่ลอง Fong yang tidak tahan pun mengejek Nano seorang psikopat. Nano tidak mempermasalahkan hal itu lantaran kalau dibalas takutnya ia depresi. Soalnya Fong ini mempunyai penyakit depresi berat dengan bukti sayatan di tangan. Pun langsung menutupi bekas luka Fong yang dibuka oleh Bell. Sini Nano berkata bahwa Tan tidak pernah berubah, selalu melindungi. Sontak mereka pun menyoroti Tap dengan seksama. พี่แทนไม่อยากคุยกับนันโนแล้วเหรอ